Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Alfat dari kelas 6A NIM 2108105008. Di sini saya akan menerangkan materi tentang limit fungsi aljabar. Langsung saja ke menunya. Materi yang akan saya bahas, yang pertama adalah mengenai definisi limit fungsi aljabar, yang kedua sifat-sifat limit, yang ketiga menentukan limit, yang keempat aplikasi limit. Langsung saja ke definisi limit fungsi aljabar. Limit adalah nilai pendekatan yang menuju ke suatu nilai tertentu dalam kasus tertentu. Selanjutnya, bentuk umum limit yaitu limit X menuju A dari fx, yaitu sama dengan L. Limit digunakan untuk menentukan nilai fungsi pada titik yang tidak terdefinisi, seperti titik tak hingga dan titik dengan pembagian 0 oleh 0. Selanjutnya ada 3 kasus utama dalam limit, yaitu yang pertama, limit untuk X mendekati suatu nilai tertentu. Yang kedua, limit untuk X mendekati tak hingga positif. Yang ketiga, limit untuk X mendekati tak hingga negatif. Selanjutnya, mengenai sifat-sifat limit. Jika diketahui dua buah fungsi fx dan gx masing-masing memiliki sebuah nilai limit, maka jumlah selisih perkalian dan pembagian dari kedua fungsi tersebut juga mempunyai sebuah nilai limit. Di bawah ini sifat-sifat limit fungsi aljabar. Yang pertama, limit penjumlahan fungsi merupakan penjumlahan limit masing-masing fungsi, yaitu limit X menuju A buka kurung fx ditambah gx tutup kurung sama dengan limit X menuju A dari fx ditambah limit X menuju A dari gx. Selanjutnya, limit selisih fungsi merupakan selisih limit masing-masing fungsi, yaitu limit X menuju A buka kurung fx dikurangi gx tutup kurung sama dengan limit X menuju A dari fx dikurangin limit X menuju A dari gx. Selanjutnya, limit perkalian fungsi merupakan perkalian limit masing-masing fungsi, di mana limit X menuju A dari fx dikali gx sama dengan limit X menuju A dari fx dikali limit X menuju A dari gx. Selanjutnya, limit pembagian fungsi merupakan pembagian limit masing-masing fungsi, yaitu limit X menuju A fx dibagi gx sama dengan limit X menuju A dari fx dibagi limit X menuju A dari gx. Lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu mengenai penyelesaian sebuah limit. Gimana sih limit itu dapat diselesaikan? Yang pertama, menggunakan metode substitusi. Metode ini digunakan ketika nilai limit dapat diperoleh secara langsung dengan mensubstitusikan nilai variabel yang diberikan ke dalam fungsi, yaitu limit X menuju 2 dari setengah X ditambah 4, yaitu sama dengan setengah X setengah dikali 2 ditambah 4. Di sini 2-nya langsung dimasukkan ke dalam X tersebut, sehingga dihasilkan setengah dikali 2 sama dengan 1 ditambah 4 turun, jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Ya, ini seperti inilah metode substitusi. Selanjutnya, menggunakan metode pemfaktoran. Jika fungsi memiliki bentuk aljabar yang rumit, kita dapat menyederhanakan fungsi tersebut dengan faktorisasi atau rasionalisasi sebelum menghitung limitnya. Contoh, limit X menuju A dari X kuadrat min 9 per X min 3 sama dengan limit X menuju 2 dari X min 3 dikali X plus 3 per X min 3. Jadi X kuadrat min 9 nya ini difaktorkan
menjadi x min 3 dikali x plus 3, dan kita dapat mencoret x min 3 nya, sehingga didapatkan limit x menuju 2 dari x plus 3. Di sini kita langsung mensubstitusikannya, sehingga didapat 2 ditambah 3 yaitu 5. Selanjutnya metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya, kemudian bisa disubstitusikan. Contoh, limit x menuju 2 dari x min 7 per akar x min 7. Di sini bentuk fungsinya adalah irasional, maka kita dapat merasionalkannya terlebih dahulu, yaitu dengan dikalikan dengan akar sekawannya, yaitu dari sekawan dari akar x min akar 7 yaitu akar x plus 7 per akar x plus 7, sehingga didapatkan limit x menuju 2 x min 7 per akar x min 7 dikali akar x plus 7 per akar x plus 7 akar 7, sehingga didapatkan dari perkalian x min 7 dikali akar x plus akar 7 yaitu x min 7 dikali akar x plus akar 7. Sedangkan untuk pembilangnya, karena akar dikali akar menjadi bentuk bulat, sehingga didapatkan x min 7. Jadi langsung saja coret x min 7 nya, didapatkan limit x menuju 2 dari akar x plus akar 7, sehingga x yaitu 2x sama dengan 2 dimasukkan ke dalam akar x tersebut, didapatkan akar 7 plus akar 7, sehingga didapatkan 2 akar 7. Selanjutnya mengenai aplikasi limit. Limit fungsi aljabar memiliki banyak aplikasi di luar turunan dan integral. Berikut beberapa contoh. Yang pertama, aplikasi dalam fisika. Sebuah mobil bergerak dapat dinyatakan dengan fungsi st sama dengan t kuadrat plus 5t s dalam meter dan t dalam detik. Tentukan kecepatan mobil pada t sama dengan 2 detik. Langsung saja pengerjaannya seperti ini, sehingga didapatkan kecepatan mobil pada t sama dengan 2 adalah 9 meter per second. Untuk aplikasi limit selanjutnya yaitu dalam statistik, yaitu kependudukan. Suatu lembaga sensus di mana memprediksi kepadatan penduduk maksimal di sebuah kota dengan luas 100 km persegi. Lembaga menyatakan jumlah penduduk di kota tersebut dalam bentuk fungsi estimasi fx sama dengan 35.000 ditambah x sin 40.000 per x, dengan x mewakili tahun. Berapakah kepadatan penduduk maksimal kota tersebut? Apakah kota tersebut layak dihuni hingga jangka panjang? Berikan alasannya. Karena waktu yang sangat lama, maka x menuju tak hingga. Misalnya y sama dengan 1 per x, maka x sama dengan 1 per y. Pada saat x menuju tak hingga, maka y sama dengan 1 per tak hingga atau y menuju 0, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Didapatkan yaitu 75.000. Jadi kepadatan penduduk yaitu 75.000 dibagi 100, maka didapatkan 750 penduduk per kilometer persegi, sehingga kota tersebut tidak layak huni karena terlalu padat. Kesimpulannya yaitu limit fungsi aljabar merupakan konsep penting dalam matematika yang digunakan untuk memahami perilaku fungsi saat variabel mendekati nilai tertentu. Limit dapat didefinisikan sebagai nilai yang didekati fungsi saat nilai variabel mendekati titik tertentu. Meskipun nilai fungsi pada titik tersebut mungkin tidak terdefinisi, sifat-sifat limit fungsi aljabar meliputi limit fx untuk x mendekati a dituliskan sebagai limit x menuju a fx. Jika limit x menuju a fx sama dengan L, maka kita katakan bahwa
fx mendekati L saat x mendekati A. Limit dapat dihitung dengan menggunakan berbagai metode, seperti substitusi langsung, pemfaktoran, merasionalkan penyebut. Limit memiliki banyak aplikasi dalam matematika, seperti kalkulus, analisis, geometri, bidang, dan lain-lain. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.